Hello everyone, my name is Pangeran Bagus. I'm from Undiknas Denpasar, Management Study Program, and today I would like to explain to you about the trend of human resources management as human capital in 2020. And little bit preliminary from me, in 2020, we all feel the same thing around the world, namely the COVID-19 pandemic. This causes a lot of humans to be laid off or even they lose their jobs. And from that things we learn that now we accept that technology will be a way for many human resources to advance in work and in individual life. So this means that the human resource trend from now on and in the future as human capital will be supported by technology. And the question is, can human resources follow it or not? That is the big question. Okay, we jump to the topic. The first point is the importance of human resources in an organization or business. So human resources as human capital are one of the most important elements for a business or company to run well. Without these elements, or even if the quality is not good enough, the company will find it difficult to run and operate properly even though other resources have been fulfilled. This happens because we all agree that human resources are capital that will run other resources in order to achieve the business goals. This is proven when a businessman from Bali, namely Mr. Nagah Satya, who is the founder of Cocomart, he said that human resources are the key to business success. This is also his toughest challenge in building Cocomart to be able to reach its current point now. He also said that human resources will play an important role in achieving the company's vision. Therefore, he said that unifying the vision of all human resources components is very important. Next about the emergence of the Industrial Revolution 4.0. Talking about the current trend of human resources, of course, cannot be separated from technology nowadays. Technology has developed rapidly, especially since it has entered the era of the 4.0 Industrial Revolution and also this global digitalization. Many things have developed until the Internet of Things helps people to do many things. This certainly will have a massive effect on many sectors, especially in the human resource sector in a company. The point of the emergence of 4.0 Industrial Revolution will then have an impact on the emergence of an era of disruption. As we know, this world has begun to be digitalized, which means not only Indonesian, but the whole world. We all certainly agree that at this point in time, almost all activities that usually do in real life, we don't realize now we have almost moved to cyberspace. This is the meaning of the era of disruption. Of course, this will form a trend for human resources as human capital around the world. Because human resource is not only required to be able to learn in real life, but must be able to run technology that has even been supported by IoT or Internet of Things. This means that human resources are required to be able to accept updates that may seem unusual in this life. Next is how company and the implementation of the use of the technology. So talking about a business which will always pursue competitive advantage, we certainly agree that in this era, every company with its various products has been competing in using technology sophistication. If they fall behind just a little bit on the progress, then their whole process will also fall behind. This has become commonplace in several developed countries that have used a lot of sophisticated technologies that even make human resources seem like they are no longer needed.
So how about the skills that will be needed by the human resource start from 2020 and forward? So from the discussion of the previous points, of course we definitely agree that there will be new skills needed by company human resources. Not only company in human resources, but also all of humanity. There are three skills. The first one is human sensitivity. So the first skill of course requires individual sensitivity to updates that appear very fast, such as machines in factories or 5G technology for the internet and many more. Of course, in the future of human resources needs to be sensitive to things like this in order to be able to add insight, because the more into the future, the work we require will be increasingly complex for the technology. The second one is about adaptive skills. Human resources in this era must be able to foster an adaptive spirit in the world of work. This skill will support their performance, which will always follow the direction of change, such as the speed of change in technology. As I have also discussed, human resources must be willing to accept change and must be able to quickly adapt to the change. Last but not least is about reskilling or upskilling. Disruptions and transformations in the way we work are happening at the speed of light. However, the skills we learned in the past in order to gain a career have remained the same. And there is now the danger of these skills becoming outdated as organizations redesign the jobs. Without the right workforce capabilities, business and employees will struggle to adapt to change in the future. In the Mercer study, 99% of organizations said they want to embark on transformation in 2020. Still, it also revealed that only 34% of human resources leaders are actively investing in reskilling and workforce learning as part of their future strategy for developing their human capital. Hopefully this figure will increase as more business decision makers start to learn the urgency of the skill gap problem. A good place to start is to offer incentive to people who complete reskilling or upskilling programs, or incorporating regular training into their work. Okay, next there are a big question about what you can do now for the future. So the trends I highlight are not only useful to organization or human resources professional, job seeker, and particularly anyone who want to have a sneak peek of what is to come in the future of human capital and the workforce gain insight from these trends. If you are working with a talent acquisition team, foresight and planning on how they attract and keep the best candidates should be on top of your agenda. It may not even be enough to look for talented individuals. Your organization may need to cultivate great talent to narrow down the current and future skills gaps. On the other hand, if you are someone who is going to enter the workforce in the next few years, or if you are a working professional who is contemplating a career change, it will be best to invest in your core skills from now. Companies will surely be on the lookout for agile employees who can learn and adapt to an ever-evolving workplace. Finally, if you are running a business, it's good to remember that a fat paycheck may not be enough to get the best talents to work for you. Your reputation as a company, how you develop employee experiences, and your willingness to provide continuous learning and the skills development programs are the factors that will set you apart from other organizations and can make you an ideal company for many young job seekers. Okay, that's all about my topic for today. If you all, a little disclaimer from me, if you all have
different knowledge or different point of view. Let's have a discuss after you guys watch this video, and I will continue to bahasa Indonesia. Oke, jadi biar teman-teman juga tambah mengerti tentang apa sih yang telah dibahas. Jadi pada hari ini saya membahas tentang bagaimana tren dari Human Resource Management sebagai Human Capital di tahun 2020 dan bagaimana ke depannya, seperti itu. Sedikit pendahuluan dari saya, di tahun 2020 teman-teman semua pasti setuju bahwa kita semua menghadapi hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Yang dimana dari pandemi COVID-19 ini kita semua, bahkan ada teman-teman kita yang dirumahkan, ada teman-teman kita yang harus di PHK dan yang lainnya. Dan teman-teman kita yang masih work from home, bahasanya kerja dari rumah pun harus menggunakan yang namanya teknologi. Nah, inilah tren yang baru, mungkin yang akan lebih keras lagi penggunaan teknologi setelah kita pandemi ini. Karena kita sudah terbiasa, jadinya kita akan terbiasa juga menggunakan teknologi. Nah, tren dari 2020 ke depan nanti ini pasti akan berkaitan antara teknologi dan juga sumber daya manusia, seperti itu. Jadi saya pun merasa bahwa suatu saat teknologi akan menjadi satu-satunya jalan bagi sumber daya manusia untuk maju, untuk bisa bekerja secara cepat, tidak lagi seperti zaman tradisional, zaman konvensional, seperti itu. Dan pertanyaan saya adalah, apakah bisa sumber daya manusia itu mengikuti teknologi ini, perkembangan teknologi atau tidak? Itulah yang menjadi pertanyaan. Lalu pentingnya sumber daya manusia itu apa sih untuk sebuah organisasi atau bisnis? Jadi sumber daya manusia sebagai human capital ini dirasa menjadi poin yang sangat krusial di dalam organisasi. Karena kenapa? Jika tidak ada sumber daya manusia, sumber daya lainnya pun yang walaupun sudah dipenuhi itu tidak akan bisa berjalan. Siapa yang akan mengakses, siapa yang akan menjalankan roda organisasi ini atau roda perusahaan ini, seperti itu bahasanya. Dan kita semua pasti setuju bahwa memang human resource ini adalah poin yang sangat krusial di dalam usaha, seperti itu. Dan dari analisa saya ini terbukti bahwa ada seseorang pengusaha dari Bali yang bernama Bapak Nengah Natia. Beliau adalah founder dari Coco-Mart, yang teman-teman pasti tahu bagaimana kancah dari Coco-Mart hingga hari ini, seperti itu. Beliau mengatakan bahwa memang sumber daya manusia bagi beliau adalah hal yang paling krusial, hal kunci. Menurut beliau, kata gininya itu adalah hal kunci di mana untuk mencapai sebuah bisnis yang sukses. Dan menurut beliau ini sumber daya manusia adalah challenge yang paling berat untuk beliau. Bagaimana beliau bisa menyatukan visi, bagaimana beliau bisa mengajak, memotivasi segala macamnya. Ini adalah hal yang terberat menurut beliau dalam membangun Coco-Mart hingga hari ini. Lalu beliau juga mengatakan bahwa dalam mencapai company vision, kenapa penting menyatukan visi? Karena memang peran dari sumber daya manusia ini memang sangat penting, seperti itu. Lalu kita lanjut ke masa dimana munculnya Industrial Revolution dan bagaimana hubungannya. Kita berbicara tentang human resources, ini tidak bisa dipisahkan hari ini dengan teknologi. Kenapa begitu? Karena teknologi sudah berkembang sangat pesat. Yang kita juga tahu, kemunculan Industrial Revolution, ada juga global digitalization yang dimana juga memunculkan era disrupsi. Ini sudah terlalu yang namanya memasuki manusia secara perlahan, seperti itu. Kita tahu di era revolusi industri 4.0 ini ada IoT, muncul Internet of Things, lalu bahkan ada virtual reality dan yang lainnya. Ini seakan-akan menjadi batu loncatan untuk manusia dan juga bisa menjadi yang namanya menjadi halangan atau tantangan, seperti itu. Kita tahu di era disrupsi, untuk pengertiannya sendiri, era disrupsi adalah di mana kegiatan yang biasa kita lakukan di dunia asli atau kita lakukan secara fisik, kita lakukan langsung, itu berubah atau berganti, kita mengerjakannya di dunia maya, seperti itu. Itulah pengertian dari disrupsi. Di mana memang sudah terbukti, apalagi sekarang era pandemi, dan kita juga sudah merasakan, dan itu benar adanya, benar terjadi. Seperti itu. Inilah pentingnya bagaimana ke depannya sumber daya manusia itu untuk mau menerima perubahan. Sumber daya manusia harus mau yang namanya menambah wawasannya terhadap teknologi, menambah pengetahuannya. Kita tidak bisa selalu berpikiran konvensional, teman-teman. Jadi untuk ke depannya kita harus mau menerima perubahan. Jika kita mau berubah, kita harus menerima perubahan. Seperti itu. Lalu yang kita lanjutkan
bagaimana perusahaan dan bagaimana mengimplementasikan teknologi seperti itu. Dan kita pasti setuju bahwa banyak company, banyak perusahaan hari ini sudah menggunakan yang namanya teknologi. Saya ambil contoh salah satu pabrik di Amerika, ini pabrik makanan ringan, itu semuanya supply chain manajemennya sudah menggunakan teknologi. Dari yang namanya menanam kentang, sampai panen kentang, dan sampai bagaimana mendistribusikan ke konsumen, itu sudah teknologi yang main semuanya. Jadi kedepannya inilah pentingnya kenapa manusia harus mau menerima perubahan, manusia harus mau belajar yang namanya teknologi. Karena kenapa? Memang tidak kita pungkiri kedepannya manusia ini akan tergantikan oleh yang namanya mesin, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih skill yang bakal dibutuhkan oleh sumber daya manusia mulai tahun ini dan kedepannya. Jadi dari diskusi kita sebelumnya ini sudah mendapatkan kesimpulan bahwa kedepannya pasti bakal ada skill-skill tertentu yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia untuk mampu yang namanya menerima perubahan seperti itu. Jadi yang pertama adalah human sensitivity, yang dimana ini maksud saya adalah kepekaan manusia itu sendiri, kepekaan individu. Jadi kita sebagai manusia harus peka terhadap yang namanya perubahan. Kenapa kita harus peka? Karena kita harus mau menerima perubahan, dan dari kepekaan itu kita harus cepat tahu apa sih yang akan berubah, apa yang akan ada pembaharuannya dan segala macamnya. Itulah kepekaan. Jika teman-teman tertinggal sedikit saja, teman-teman akan tertinggal oleh sekian banyak orang yang sudah lebih duluan peka daripada teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah adaptive skill. Ini adalah skill teman-teman untuk bisa beradaptasi, di mana setelah teman-teman bisa peka, lalu teman-teman beradaptasi, ada hal baru nih, kita belajar lagi, kita adaptasi lagi terhadap hal yang baru-baru tersebut. Jadi kita bisa tidak meninggalkan, kita bisa melakukan pembaharuan di dalam diri kita terhadap hal yang baru. Jadi hal yang lama kita tahu, hal yang baru pun kita tahu juga bagaimana mengoperasikannya, apa itu teknologinya, dan maupun di banyak sektor, tidak hanya di teknologi. Dan inilah yang akan dibutuhkan oleh manusia, dan memang manusia atau sumber daya manusia harus mau untuk menerima perubahan seperti itu. Yang ketiga adalah reskilling atau upskilling, yang dimana dari sini kita tahu bahwa di dalam kita berkarir itu akan ada yang namanya career path, seperti itu. Kita jenjang karir kita seperti itu. Jadi di setiap kita bekerja, jika teknologi suatu saat sudah merambah seluruh sektor, kita harus tahu bagaimana cara kita yang namanya mempelajari hal baru. Jadi reskilling di sini adalah bagaimana kita mempelajari skill-skill yang baru seperti itu, dan juga upskilling, kita mengupgrade skill yang sudah kita miliki seperti itu. Dan jika kita tidak punya kapabilitas untuk melakukan ini, sudah pasti kita akan tertinggal oleh yang lain. Lalu yang terakhir adalah ada pertanyaan besar, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk masa depan seperti itu. Jadi di tren yang sudah terhighlight ini, kita tahu banyak sekali hal penting yang kita dapatkan, dan at least bisa membuka wawasan kita terhadap kemauan kita, kepekaan kita untuk menerima hal-hal baru, yaitu teknologi seperti itu. Jadi jika kita sebagai manusia itu mau yang namanya perubahan, kita tentunya harus berpikir rasional bagaimana ke depannya. Kita harus berpikir luas terhadap banyak wawasan, dan tidak hanya, mungkin jika membahas teknologi, tidak hanya teknologi, kita harus membahas banyak hal seperti itu. Dan juga yang saya highlight sedikit di sini adalah di mana jika teman-teman suatu saat ingin masuk ke dunia kerja, teman-teman harus yang namanya dari sekarang teman-teman yang namanya menginvestasikan bagaimana teman-teman mampu belajar banyak skill. Tidak hanya skill, mungkin tidak hanya skill mengoperasikan komputer, tapi teman-teman harus tahu bagaimana teknologi yang lain dan bagaimana cara kerja teknologi yang lain seperti itu. Jadi power skill memang hal yang paling penting di masa muda untuk kita investasi seperti itu. Jika teman-teman sebagai sumber daya manusia nantinya ingin memperkerjakan banyak sumber daya manusia, teman-teman harus tahu bagaimana yang namanya skill kepemimpinan. Lalu jika teman-teman ada yang bercita-cita menjadi diplomat gitu misalkan, teman-teman harus mengupgrade skill teman-teman yang namanya teknik berkomunikasi, teknik yang namanya membangun relasi dan segala macam. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita investasikan dari kita muda, agar kedepannya sumber daya manusia itu
Ini terutama untuk teman-teman Indonesia, karena saya ingin bagaimana sumber daya manusia di Indonesia itu kita bisa maju bersama-sama. Kita bisa bergandengan tangan, kita bisa mengupgrade skill kita satu sama lain, yang dimana nantinya kita bisa memberdayakan masyarakat luas seperti itu. Jadi kedepannya pun itu sudah menganut paham yang namanya win-win solution seperti itu teman-teman, dimana kolaborasi akan jauh di atas dari win-lose solution. Tidak ada lagi kita saling mengalahkan, tetapi kita berkolaborasi, kita berbagi pikiran, kita berbagi ilmu untuk yang namanya kita bisa memberdayakan masyarakat luas seperti itu. Mungkin itu saja, sekian dari materi yang saya bawakan hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari topik ini, dan disclaimer dari saya, kalau teman-teman mungkin punya pandangan yang berbeda, teman-teman punya ilmu yang berbeda, ayo mari kita diskusikan agar kita bisa mendapatkan yang namanya penyelarasan visi. Jadi apa sih yang sebenarnya memang terjadi mungkin di dunia nyata yang teman-teman rasakan beda dari apa yang saya bicarakan. Kita bisa berdiskusi supaya saya pun belajar, mungkin teman-teman juga masih belajar, biar kita bisa berbagi pikiran tentang bagaimana sih seharusnya sumber daya manusia ini dari mulai hari ini dan juga ke depannya, agar ke depannya sumber daya manusia di Indonesia bisa semakin hebat lagi. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.